warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu maaf karena kegiatan kita terpending sedikit. Ya. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban OSIS periode sebelumnya. Ya, kira-kira ini apa-apa saja yang telah mereka laksanakan akan dilaporkan hari ini, dan apa-apa saja yang tidak dilaksanakan dilaporkan juga. Kenapa bisa tidak terjadi? Ya, terus ini pengurus OSIS berikutnya kita perhatikan. Yang mana pengurus OSIS berikutnya? Angkat tangan dulu. Ya, semua pengurus OSIS berikutnya. Ya, sebentar. Perhatikan sebentar, ini apa yang disampaikan, nanti kalian tahun depan juga akan seperti ini. Ya, ingat? Belum? Perhatikan dulu. Kalau kalian di organisasi nanti misalnya di SMA, lanjut kuliah, ada organisasi memasuki akan ada itu pertanggungjawaban. Kalau kalian kuliah, apa bukan? Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Apa tadi bilang? Tidak bilang kamu bisa jadi begitu. Tidak begitu. Berarti kalau baik, ya. Saya bilang, saya bilang nanti kalau kalian ke level berikutnya, kamera ya pindah ke situ, jadi ke situ. Ya, nanti kalau kalian lanjut di SMA, masuk di organisasi 1 tahun, kalian akan bertanggung jawab apa-apa saja yang telah kamu laksanakan di organisasi itu. Kalau kamu ketua, apa yang telah kamu rancang dan apa yang telah kamu laksanakan dan apa yang tidak bisa kamu laksanakan. Kenapa bisa tidak terjadi? Ya, itu yang kamu harus bertanggungjawabkan. Kalau kamu bendahara, nah, berapa uang lu pakai? Nah, berapa uang lu pakai selama 1 periode itu? Ya, apa yang lu gunakan untuk apa? Nah, terus sisa dana berapa? Nah, nanti nih bendahara OSIS ke depan, perhatikan baik-baik. Kalian harus punya catatan ya. Kalian harus punya buku catatan keuangan. Nah, harus ada itu. Terus juga catatan kegiatan. Apa saja yang merancang dan apa yang sudah terrealisasi. Oke, berarti nih. Yang coba kita perhatikan pengurus OSIS kita untuk ini, jadi saya akan persilakan untuk bagaimana untuk mempresentasikan kegiatannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IPI OSIS periode 2023-2025 ingin membacakan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Setia sebagai Ketua OSIS dan akan menjadi purna Ketua OSIS. Saya Muhammad Rabil Abil dan akan menjadi purna Wakil Ketua OSIS. Saya Eva Anjana Nur yang akan menjadi purna bendahara OSIS. Karena berhubung sekretaris ada halangan, maka tidak bisa mengikuti laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS. Memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap yang harus kita lakukan setiap saat kepadanya, karena pada saat ini kami bisa diberi rahmat dan hidayah untuk dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawab atau LPJ OSIS SMP Negeri Satap Hondes. Setelah kami melakukan kegiatan formal dan non formal sebagaimana tugas yang harus diemban oleh kami pelaku pengurus OSIS. Laporan pertanggungjawaban LPJ ini merupakan rangkuman dan laporan program kerja OSIS, laporan keuangan dan administrasi OSIS selama 2 tahun pada periode OSIS 2023-2025 yang telah dilaksanakan dari seluruh kegiatan yang kami laksanakan bersama. Kami melaporkan seluruh kegiatan ini berdasarkan hasil nyata di lapangan yang telah kami laksanakan secara real. Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Adapun struktur pengurus OSIS dan peserta Hombes yang akan menjadi purna. Yang pertama, Ketua OSIS Agung Seterhatia, Wakil Ketua OSIS Muhammad Radil Adil saya sendiri, Bendahara OSIS Eva Andena Nur, dan Sekretaris OSIS Sabina. Adapun sekbid yang akan menjadi purna, Sekbid Kesenian Ketua Mulia Wakil Regina, Sekbid Keagamaan Ketua Muhammad Agus Wakil Dias, Sekbid Keamanan Ketua Muhammad Agil Wakil Nurjana, Sekbid Keolahragaan Ketua Muhammad Asri Fatahillah Wakil Muhammad Fahmi, Sekbid Kepramukaan Ketua Sarbitra Utama Wakil Rahmat. Tunggu dulu, kasih naiki dulu semua itu yang sekbid mana itu sekbid, naik dulu situ, naik di situ dulu, situ di belakang naik tuh, naik cepat, cepat, yang sekbid ya, ya situ nih ya, sekbid, ketua ya. Ya, jadi ini kan terakhir. Ya oke, lanjut. Kami akan mempersilahkan ketua OSIS kami untuk membacakan laporan OSIS. Dengan itu kami persilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan laporan program yang sudah terlaksana selama masa bakti 2023-2025. Program pertama yaitu pembentukan sekbid. Organisasi yang bertanggung jawab yaitu IPI OSIS periode pelaksana 2023. Program kedua MANI. Organisasi yang bertanggung jawab yaitu IPI OSIS periode pelaksana 2023-2025. Program ketiga Sanggar Seni Modern SMP Negeri Satap Hombes. Organisasi yang bertanggung jawab yaitu Sekbid Kesenian periode pelaksana 2023-2024. Program kerja kelima yaitu peningkatan pramuka. Organisasi yang bertanggung jawab yaitu Sekbid Pramuka periode pelaksana 2024. Sekbid keenam yaitu Perseni. Organisasi yang bertanggung jawab yaitu OSIS periode pelaksana yaitu 2024. Program ke-7 Razia penanggung jawab yaitu OSIS periode pelaksana 2024. Program ke-8 Maulid penanggung jawab yaitu Sekbid Keagamaan periode pelaksana 2024. Program terakhir yaitu Persami atau perkemahan 1 minggu. Organisasi yang bertanggung jawab yaitu Pramuka periode pelaksana 2024. Selanjutnya saya akan membacakan kegiatan yang tidak terlaksana. Kegiatan pertama yaitu Paskibra, tidak ada pelatih. Kegiatan kedua yaitu drum band, kurangnya alat dan pelatih. Nomor 3 yaitu sehakur atau setor hafalan Quran karena lupa diusulkan. Selanjutnya saya akan membacakan pemasukan dan pengeluaran dana. Pemasukan bulan Desember tahun 2024. Kegiatan dana awal anggaran 325.000. Pengeluaran barang lambang kelas 74 pieces, harga per pieces 4.000, harga keseluruhan 196.000. Lambang sekolah 100 pieces, harga per pieces 5.000, harga keseluruhan 294.000. Baris berbaris 28.000, total harga keseluruhan 518.000. Untuk membeli lambang sekolah dan lambang kelas sejumlah 174 pieces, dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli lambang, dan masih ada siswa yang meminjam uang
lambang, dan organisasi pramuka menggunakan dana sejumlah 34.000 dan uang OSIS juga dipakai pada saat kegiatan baris berbaris pada tahun 2024 yang lalu sejumlah 28.000. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan OSIS. 1. Maulid September 2024 yang diusulkan oleh OSIS Pensapo dalam kurun waktu dekat dan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 dan diikuti oleh warga sekolah Pensapo. 2. Perkemahan yang diajukan oleh anggota OSIS dan pramuka untuk mengikuti perkemahan dan baris berbaris pada tanggal 17 Agustus 2024. 3. Porseni. Kegiatan porseni yang diajukan oleh OSIS Pensapo pada saat rapat tepatnya di Salabea dan dilaksanakan pada akhir semester ganjil. 4. Penyerahan hadiah porseni. Penyerahan hadiah untuk pemenang lomba porseni yang diserahkan oleh para guru serta penerimaan rapor untuk siswa. 5. Bersami. Perkemahan Sabtu Minggu. Bersami atau perkemahan Sabtu Minggu yang diusulkan OSIS Pensapo kepada Bapak Kepala Sekolah Ahsan SPD pada bulan Oktober dan diikuti oleh organisasi pramuka dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024. Sekianlah laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi kegiatan. Masuk dari pembina. Panggil naik, panggil ke naik. Panggil. Selanjutnya organisasi yang akan menjadi Tunggu Len. Sebentar. Ya, oke. Demikianlah laporan dari pengurus OSIS yang lama. Kita tempatnya pada dua pengurus OSIS yang lama. Sudah bilang kejam berlebihan kalau pakai tangan. Sepertinya saja. Nah, ingat. Jadi ini salah satu contoh pertanggungjawaban sebuah organisasi. Tapi kalian perlu jangan sampai terkejut ketika di kampus misalnya ada yang kuliah, laporan pertanggungjawaban ini ketika kalian bertanggung jawab seperti ini di bawah lempar-lempar bangku karena dia tidak terima. Ya itu karena kita ini masih belum paham. Nah, nanti itu kalau kalian sudah dewasa agak seperti itu, tidak ada beberapa kelompok yang tidak terima. Ya itu kalian harus persiapkan jawaban untuk ketidakpuasan peserta yang lain. Kalau kalian benar, ya kalian bisa mengelak. Nah, kita membela diri, ya itu makanya kita harus dijaga yang lurus supaya tidak ada yang memprotes-protes kebijakan kita. Ya jadi kan ini untuk ke depan pengurus berikutnya. Sebentar saya langsung panggil. Saya kembalikan dulu ke selanjutnya saya panggil organisasi yang akan menjawab pada tahun ini. Pertama, Syabani Patricia sebagai Ketua OSIS.
Ramadhani. Selanjutnya Sekretaris OSIS Arini Amriatul Jannah. Selanjutnya Bendahara OSIS Nur Faisa Saputri. Ya. Oke, jadi ini setelah pertanggungjawaban ini berarti kepengurusan 2023 sampai 2025 ini berakhir, telah berakhir ya. Kita dulu buat pengumuman. Ya, terus nanti setelah terima jabatannya itu karena setelah terima jabatannya itu karena libur besok dengan hari Jumat juga kayaknya tidak sekolah. Tidak. Ini belum ada info nanti tunggu infonya hari Jumat. Nah, jadi mungkin sekitar hari Senin sudah terima jabatan ya, hari Senin sudah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. Oke, jadi yang sampai kalian tidak datang ini juga ya, yang pengurus lama pastikan itu juga saking hari Senin insya Allah. Semoga tidak ada halangan ya. Hari Senin ya, ingat hari Senin serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. Nah, jadi pengurus baru ini siapkan semua susunannya, siapa jadi sekbid. Terus memang didaftar siapa, ngerti? Ya, terus nanti kalian juga search apa tugasnya di ketua OSIS. Coba di Google cek apa tugasnya kalian, tugas dulu cari tahu tugasnya ketua OSIS. Tugasnya wakil ketua OSIS, cari tugasnya sekretaris apa, terus tugasnya bendahara apa, ya yang disiapkan ketua apa, sekretaris apa yang disiapkan, bendahara apa yang disiapkan, ya masing-masing ini semua punya satu buku catatan, semua punya satu buku catatan. Apa-apa yang kamu rencanakan tulis di situ. Ya, ini ada uang masuk tulis, ada uang keluar tulis. Ya, terus lagi yang mau saya tanyakan ini yang ke pengurus lama. Ada apa sih? Ada yang hutang di OSIS, lambatnya belum dibayar. Ada. Siapa itu yang ambil lambang OSIS baru tidak dibayar? Ada catatannya? Hah? Tidak ada. Yang merasa saja ini kalau mau selamat dunia akhirat masa mau dibawa itu utangnya. Apa bisa tidak ada caranya? Ini yang pengurus ke depan pastikan tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Nah, jadi nanti itu sisa lambang masih ada, masih banyak. Itu sisanya itu namanya inventaris OSIS, barang inventaris diserahkan ke pengurus baru ya. Jadi nanti hari Senin serah terima ke pengurus lama, ke pengurus baru itu barang-barangnya semua yang dipunyai OSIS. Kalau ada juga sisa dana, kasih juga yang pengurus baru kalau ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Oke, mengerti? Mengerti ini? Ya, oke. Jam berapa? Iya, masih ada waktu berapa menit. Oke, demikian untuk hari ini, kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah setelah lama akhirnya bisa terwujud. Sekali lagi tepat-tepat dulu buat pengurus OSIS yang lama dan pengurus OSIS yang baru. Nah, semoga ini yang baru lebih bagus lagi kinerjanya. Ya, kalau dilihat pengurus OSIS yang lama bagus kerjanya, kalian harus lebih bagus. Oke? Bisa? Ya, oke. Demikian. Nah, silakan moderator ditutup. Apa mau ditampilkan? Hah? Ya, oke. Ada sedikit dulu ditampilkan dulu teman. Satu dan
perpisahan itu cek ini perpisahan. Ya, oke, tidak jadi. Nanti. Silakan nanti saya kembalikan ke moderator untuk menutup. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam berucap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa. Langsung ke kelas, langsung lagi ke kelas. Nah,